Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askura Rahmatika dan Neng Ipit Siti Fatimah. Kali ini kami akan memaparkan mengenai manajemen risiko keselamatan kerja. Pengertian risiko dan manajemen risiko keselamatan kerja. Risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama waktu tertentu, yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian, baik itu kerugian kecil yang tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Adapun pengertian dari manajemen risiko keselamatan kerja adalah suatu upaya mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik, sehingga memungkinkan manajemen untuk meningkatkan hasil dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang ada. Sumber-sumber penyebab risiko menurut sumber-sumber penyebabnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, risiko internal, risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, risiko eksternal, risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan. Yang ketiga, risiko keuangan, risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan keuangan seperti perubahan harga, tingkat bunga, dan mata uang. Dan yang terakhir, risiko operasional, semua risiko yang tidak termasuk risiko keuangan. Risiko operasional disebabkan oleh faktor-faktor manusia, alam, dan teknologi. Selanjutnya, proses manajemen risiko dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan manajemen risiko. Perencanaan meliputi langkah memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Yang kedua, identifikasi risiko. Tahapan selanjutnya dari proses identifikasi risiko adalah mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh setiap pelaku bisnis. Yang ketiga, analisis risiko kualitatif. Analisis kualitatif dalam manajemen risiko adalah proses menilai atau asesmen impact dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi. Pengendalian risiko keselamatan kerja yaitu terdiri dari eliminasi. Pengendalian ini dilakukan dengan cara menghilangkan sumber bahaya. Yang kedua, substitusi, mengurangi risiko dari bahaya dengan cara mengganti proses, mengganti input dengan lebih rendah risikonya. Yang ketiga, engineering, mengurangi risiko dari bahaya dengan metode rekayasa teknik pada alat, mesin, infrastruktur, lingkungan, dan bangunan. Yang keempat, administratif, mengurangi risiko bahaya dengan cara melakukan pembuatan prosedur, aturan, pemasangan rambu, tanda peringatan, training dan seleksi terhadap kontraktor, material serta mesin, cara pengatasan dan penyimpanan pelabelan. Yang terakhir, alat pelindungan diri, mengurangi risiko bahaya dengan cara menggunakan alat pelindungan diri, misalnya safety helmet, masker, safety shoes, coverall, kacamata keselamatan, dan alat pelindung diri lainnya yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Tujuan keselamatan kerja yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Faktor penyebab kecelakaan. Faktor manusia dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja. Faktor sumber bahaya dibagi menjadi 2, yaitu perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan atau kecapean, sikap kerja yang tidak sesuai, dan sebagainya. Yang kedua, kondisi atau keadaan bahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan, lingkungan, proses, dan sifat pekerjaan. Yang terakhir, faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Alat penanganan dalam menjaga keselamatan kerja yang pertama yaitu alat pelindung diri atau APD. Pengertiannya, alat pelindung diri yaitu seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya sebagai kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja.
APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam upaya melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Ada tujuan dan manfaat alat pelindung diri, yaitu yang pertama, melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang aman. Manfaat dari penggunaan alat pelindung diri atau APD antara lain, yang pertama, untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Yang kedua, mengurangi risiko penyakit akibat kecelakaan. Yang kedua yaitu ada alat yang dinamakan dengan detektor kebakaran. Ialah alat untuk mendeteksi kebakaran secara otomatis yang dapat dipilih tipe yang sesuai dengan karakteristik ruangan. Diharapkan dapat mendeteksi secara cepat, akurat, dan tidak memberikan informasi palsu. Detektor kebakaran ini dipasang di tempat yang tepat sehingga memiliki jarak jangkauan penginderaan yang efektif sesuai dengan spesifikasinya. Yang ketiga yaitu alat yang dinamakan dengan detektor asap. Ialah peralatan suatu alarm kebakaran yang dilengkapi dengan suatu rangkaian dan secara otomatis mendeteksi kebakaran apabila menerima partikel-partikel asap. Jenis detektor ini diantaranya yaitu ada detektor ionisasi dan juga ada detektor fotolistrik. Yang keempat yaitu alat pemadam api ringan atau APAR. Ialah alat yang ringan serta mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. Berikut ini beberapa media pemadam api yang pada umumnya dipakai sebagai APAR. Yang pertama yaitu tepung kimia kering, yang kedua yaitu air, yang ketiga yaitu busa atau foam, yang keempat halon atau cairan mudah menguap, dan yang kelima yaitu CO2. Dan alat yang kelima yaitu dinamakan dengan hidran. Hidran adalah rangkaian yang digunakan untuk memadam kebakaran dengan bahan utama air. Ada hidran yang dipasang di luar ataupun di dalam gedung. Hidran biasanya dilengkapi dengan selang atau fire hose yang disambung dengan kepala selang atau nozzle yang tersimpan rapi di dalam suatu kontak hidran baja dengan warna cat merah mencolok. Yang keenam yaitu ada sistem sprinkler. Sprinkler adalah alat pemancar air untuk pemadam kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata. Sprinkler atau sistem pemancar air otomatis bertujuan untuk mencegah meluasnya peristiwa kebakaran. Sistem ini harus dirancang untuk memadamkan kebakaran atau sekurang-kurangnya mampu mempertahankan kebakaran untuk tetap tidak berkembang untuk sekurang-kurangnya 30 menit sejak kepala sprinkler pecah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.